Ya, Anda kembali di News Pagi pemirsa bersama saya Yanufus dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, aksi massa digelar di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat menuntut agar gubernur tidak mengubah rekomendasi UMK dari Bupati Wali Kota. Iya, massa berasal dari Aliansi Buruh se-Jawa Barat dan Partai Buruh. Massa buruh menuntut untuk pejabat gubernur Jawa Barat untuk tidak mengubah rekomendasi UMK yang sudah direkomendasikan oleh Wali Kota Bupati se-Jawa Barat. Rata-rata kenaikan upah minimum kota yang direkomendasikan Wali Kota Bupati sebesar 10 hingga 14,2%. Jika PJ Gubernur mengubah rekomendasi UMK yang diajukan oleh Bupati Wali Kota, massa mengancam mogok massal selama 3 hari berturut-turut. Seluruh Jawa Barat tidak merubah rekomendasi Bupati atau Wali Kota se-Jawa Barat yang sudah memutuskan kenaikan upah minimumnya atau UMK berkisar antara 12 sampai dengan 15%. Nih caranya nih. Pemirsa, kampanye pemilihan Presiden 2024 resmi dimulai hari ini. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanyenya dari titik paling timur Indonesia, yaitu di Kota Merauke, Papua Selatan. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan ini disambut warga dengan tarian tibei khas suku Asmat. Upacara penyambutan pun dilakukan dengan memasangkan mahkota dan noken khas Papua kepada Ganjar Pranowo. Selama di Merauke, Ganjar mengunjungi beberapa desa, di antaranya Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya, Ganjar menyoroti pemerintah yang berhutang pada rakyat untuk menyelesaikan akses jalan di Papua. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua. Betapa akses kesehatan menjadi begitu penting. Yang kita bayangkan, satu kampung, satu desa, setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dengan satu nakes, syukur-syukur satu dokter. Maka itu akan mampu menyelesaikan. Apakah cukup? Tidak. Sistem transportasi dan konektivitasnya yang bisa membuat kemudahan mereka berubah. Kenapa ini penting? Karena inilah awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat. Pemilihan lokasi kampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki makna tersendiri. Kampanye di Desa Merauke dipilih lantaran di titik paling timur Indonesia.
Inilah tempat paling awal menyambut matahari, tempat di mana rakyat paling awal memulai kerja dan usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 dari Sabang, Aceh. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 di Sabang, Aceh. Kehadiran Mahfud disambut antusias oleh warga desa Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Sabang, diiringi upacara adat pesijek dan tarian sambutan Ranu Lampuan. Mahfud beserta rombongan juga menerima sirih sebagai simbol tanda sambutan tamu agung. Sebelum memulai pidato, Mahfud beserta warga menyaksikan sambutan Capres Ganjar Pranowo yang berkampanye di Merauke, Papua secara live streaming. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Mahfud juga menjelaskan terkait warna hitam putih dalam logo kampanye yang digunakan paslon Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pokoknya harus hitam putih, jangan abu-abu kalau membuat kebijakan itu. Kesana bilang gini, besok bilang gitu, kesini bilang gini. Itu harus hitam putih. Saya mau begini agar Indonesia maju, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini hitam putih. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyampaikan program unggulan, yakni 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes, dan program meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan tenaga pendidik keagamaan, serta berkomitmen terhadap pemerataan kualitas pendidikan nasional. Pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid ini meluncurkan hotline dan website resmi yang bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia. Inovasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui visi misi dan program Ganjar Mahfud serta melaporkan segala pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye pemilu. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud meluncurkan inovasi terbaru berupa hotline dan website resmi yang bisa diakses semua masyarakat Indonesia. Hotline bertujuan sebagai sarana pengaduan apabila ada pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye pemilu 2024. Selain hotline, website resmi yang diluncurkan berfungsi agar masyarakat yang ingin mengenal dan mengetahui visi, misi, dan juga program Ganjar Mahfud bisa mengakses langsung di website resmi. Hotline ini adalah untuk supaya bisa memberikan informasi bila mana ada, ya tadi katakan ada oknum ataupun siapapun dalam konteks kecurangan dan lain-lain, itulah menjadi hotline. Dan juga utamanya juga bila mana ada bantuan hukum dan lain-lain yang diperlukan, itu juga kami siapkan di situ. Selain juga hotline itu untuk bisa mengontak kami, bisa berkomunikasi dan lain-lain. Jadi ya inilah hotline-nya. Selain hotline, tadi kami juga launching yang namanya website-nya, supaya juga semua teman-teman, saudara-saudara, adik-adik semuanya bisa melihat langsung, mendapatkan informasi secara langsung apa yang memperkenalkan Mas Ganjar, Prof. Mahfud, juga memperkenalkan apa visi misinya, tapi lebih lanjut lagi gagasan-gagasan dan juga program-program yang akan terus kita jalankan. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengusung sila Pancasila nomor 3, yakni Persatuan Indonesia untuk kampanye pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan nomor urut yang didapatkan Ganjar dan juga Mahfud. Dari Jakarta, Ismalia Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Ganjar Mahfud meluncurkan logo baru untuk kampanye Pilpres 2024 dengan tema hitam putih yang bermakna ketegasan. Ganjar Mahfud tidak ingin bersikap abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, meluncurkan logo baru untuk kampanye pemilu 2024. Peluncuran melalui video berisi pesan singkat visi dan misi mereka, yakni bertuliskan kalimat gerak cepat Indonesia Raya, Indonesia Unggul, Indonesia Lebih Baik.
Logo dengan warna hitam putih ini bermakna ketegasan agar tidak abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan jika kelak terpilih sebagai pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Untuk supaya kita memulai namanya kampanye kita serentak, persatuan dan kesatuan, kita memastikan bahwa ini berjalan dengan baik, dengan damai. Kita ingin menyentuh hati rakyat. Setiap hati rakyat harus disentuh, setiap hati rakyat harus kita sayangi, dan di mana kita ingin mengatakan, memperkenalkan siapa Mas Ganjar, siapa Pak Mahfud, dan apa saja gagasan dan program-program yang akan dibawa oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Logo kampanye Ganjar Mahfud ini kini bertebaran dalam beragam media, termasuk videotron dan tersebar di seluruh tanah air. TPN Ganjar Mahfud berharap masyarakat bisa mengenal Ganjar Mahfud melalui rekaman jejak, program, dan gagasan mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masa kampanye pemilu 2024 resmi dimulai dan akan berlangsung hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kendati demikian, Kemenkominfo RI ini mencatat selama bulan November 2023 ada sebanyak 39 isu hoax mengenai pemilu. Kemenkominfo mencatat selama bulan November 2023 ada sebanyak 39 isu hoax mengenai pemilu 2024. Hal itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi dalam konferensi pers sinergi Kemkominfo, Bawaslu, dan Polri dalam pengawasan pemilu di ruang digital. Selain itu, sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kemkominfo menemukan 96 isu hoax pemilu 2024 yang tersebar di 355 konten. Meski demikian, Kemenkominfo sudah berhasil menutup 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya masih dalam proses. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena dapat mengancam persatuan bangsa. Sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kementerian Kominfo sudah menemukan 96 isu hoax pemilu yang tersebar di 355 konten. Kami sudah berhasil melakukan take down 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya sedang diproses. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, karena berbagai konten negatif, mulai dari konten mengandung hoax hingga ujaran kebencian akibat perbedaan pilihan sudah banyak ditemui dan tentunya mengancam persatuan kita. Sebagai langkah antisipatif, menurut Kemenkominfo diperlukan upaya yang masif dalam mengamplifikasi pemilu damai 2024 sebagai wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat agar memilih dengan cara yang bijak. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Megawati meminta agar Aiman tidak gentar bersuara karena setiap orang memiliki hak yang sama. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Aiman dilaporkan terkait pernyataan dugaan ketidaknetralan aparat. Salah satunya pemasangan kamera pengawas di KPU daerah yang terkoneksi dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Presiden kelima Republik Indonesia ini meminta agar Aiman tak gentar menyuarakan kebenaran. Pasalnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk bersuara di negeri yang demokrasi ini. Kita kan rakyat Indonesia, ya biarin aja, dia juga rakyat Indonesia. Polisi juga rakyat Indonesia, yang namanya tentara rakyat Indonesia. Nah, tulis tuh wartawan banyak-banyak dah. Terus aparat juga orang Indonesia, orang mereka yang gaji siapa? Rakyat Indonesia. Benar apa enggak? Ya insaf, makanya nggak usah takut. Ngapain baru? Saya kan dengar, saya kayaknya kan
kok Bu Mega nggak kelihatan, ya kemana dia, gitu kan. Padahal saya selalu tahu kan, wah ini kok di sana digituin, di sini digituin, di situ ini Pak itu, nih saya lihat tuh, siapa namanya, Aiman. Iya makanya nggak usah takut. Maksud saya, masa orang nggak boleh ngomong, yang boleh ngomong sebelah sana melulu? Kan yang nggak adil dong ya. Makanya saya bilang sama wartawan, sekarang waktunya saya boleh ngomong, dan kalau saya dibully, kamu saya gugat, tahu nggak? Kamu harus nulis, memasukkan berita yang sama dan setara dengan yang lainnya. Betul apa tidak? Enak aja. Untung ada Pak Haritanu mau gabung ke kita. Megawati juga meminta kepada seluruh relawan Ganjar Mahfud untuk tidak takut melawan pihak-pihak yang melakukan intimidasi. Namun setiap perlawanan para relawan Ganjar Mahfud harus dilakukan tanpa kekerasan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum terus mendistribusikan logistik pemilu dari KPU Pusat ke KPU daerah dengan pengawalan ketat polisi. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, petugas mendistribusikan 300.000 lebih segel surat suara. Logistik pemilu berupa segel surat suara kembali tiba di KPUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Lebih dari 300.000 segel surat suara akan digunakan pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Pembongkaran dan distribusi logistik pemilu ini mendapat pengawalan ketat polisi. Segel surat suara ini akan disusun dan dikelompokkan sebelum dikirim ke panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, ataupun TPS. Kedatangan segel kertas jumlah 310.103. Selain itu logistik apa saja yang sudah diterima KPU? Yang sudah diterima bilik, tinta, segel plastik, segel kertas, ATK, karet, dan plastik. Semua logistik pemilu nantinya akan disalurkan ke 3.225 TPS mulai 1 Februari mendatang. KPU daerah berharap seluruh logistik pemilu bisa datang tepat waktu. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Berbagai pengalaman antara wirausahawan muda dan generasi milenial digelar di Bandung, Jawa Barat. Acara ini jadi inspirasi bagi para peserta untuk menangkap peluang usaha. Acara The Creative Talk digelar di Balai Sartika Bandung, Jawa Barat. Gelaran ini menghadirkan narasumber inspiratif, pengusaha muda yang dihadiri generasi milenial dan Gen Z untuk saling berbagi informasi maupun pengalaman bisnis di usia muda. Peran wirausahawan muda untuk menangkap peluang usaha industri kreatif di Indonesia juga dibahas dalam acara ini. Muhammad Zinedine Alami Ganjar yang hadir juga berbagai pengalaman serta pengetahuan dalam mendirikan manajemen e-sports. Alam Ganjar berbagi pengalaman mendapatkan sejumlah tantangan, mulai mencari bakat-bakat muda hingga mengirimkan atlet e-sports perwakilan Indonesia di kejuaraan internasional. Kita harus mulai dari diri sendiri, jangan bergantung sama orang lain, karena kemandirian itulah. Karena cuma kita nanti yang akan menjaga kita di kemudian hari gitu, bukan orang lain. Jadi harus awali dari diri sendiri dengan apa? Dengan berkegiatan yang positif. Apapun itu yang bisa teman-teman cari, sesimpel ikut lomba, ikut kegiatan, ikut organisasi, atau... Kita ke informasi lainnya pemirsa, PT MNC Kabel Mediacom atau MNC Play bekerja sama dengan PT Indosat Ooredoo, Hutchison dan Asianet by Lightstrom Group Company. Dalam kerjasama ini Indosat resmi mendapatkan 300.000 pelanggan MNC Play dan Asianet mengakuisisi jaringan fiber to the home.
PT Indosat Ooredoo Hutchison mengumumkan kesuksesan kolaborasi dengan Asianet by Lightstorm Group Company dan PT MNC Cable Mediacom atau MNC Play untuk menghadirkan pengalaman digital yang lebih lengkap kepada pelanggan. Dalam kolaborasi ini, disepakati 2 transaksi korporasi dalam acara Closing Ceremony of Asset Purchase Agreement di Park Hyatt Hotel Jakarta. Pertama, transaksi akuisisi pelanggan MNC Play yang merupakan penyedia jasa layanan jaringan berbasis fiber terkemuka di Indonesia, resmi dibeli oleh Indosat. Adapun transaksi akuisisi yang kedua adalah Asianet by Lightstorm Group Company mengakuisisi semua jaringan fiber to the home atau FTTH MNC Play. We have close to 100 million customers, but when it comes to FTTH, these businesses are scale business. We started our Hi-Fi brand. We are focused on building fiber infrastructure, particularly in emerging markets and exciting markets like Indonesia, where there's a huge base of users. Dalam kerjasama dan kolaborasi ini, MNC Play akan fokus pada penyediaan konten, di mana pelanggan dapat menikmati dan memilih antara FTTH atau Internet Protocol Televisi Service atau IPTV maupun keduanya dalam satu paket yang sama. Semua ini tidak bisa lepas, ada FTTH atau broadband network, pasti ada layanan internetnya. Nah, kemudian nanti pasti perlu konten juga kan. Nah, kontennya ini IPTV yang di-provide oleh masih dari MKR. Akuisisi ini menjadi sebuah standar baru bagi industri dalam hal menghadirkan internet rumah tangga dan layanan entertainment berkualitas di Indonesia. Dari Jakarta, Megalatu Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kalangan perbankan terus mengeluarkan berbagai program kemudahan pembiayaan perumahan atau KPR. Salah satu bank BUMN terkemuka menggelar pameran properti yang bekerja sama dengan 900 developer dan 1.300 proyek perumahan di seluruh Indonesia, pemirsa. KPR BRI Property Expo 2023 kembali hadir memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pemenuhan tempat tinggal. Kini hadir di Semarang, sebelumnya rangkaian event KPR BRI Property Expo 2023 digelar di kota Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. KPR BRI Property Expo 2023 menggandeng lebih dari 900 developer dan 1.300 proyek perumahan di seluruh Indonesia. Menawarkan proyek suku bunga KPR mulai dari 1,28% selama 1 tahun, serta bebas biaya administrasi, bebas biaya penaksiran biaya pengajuan KPR, dan kemampuan finansial pembeli dan berbagai hadiah menarik bagi pengunjung secara langsung. Sampai dengan tahun 2023 ini, itu hampir 40% itu teman-teman yang usianya masih di 27 ke bawah. Jadi sekarang milenial melek papan melek untuk finansial ini sudah luar biasa sekali. Dan ini menjadi fokus tersendiri dari teman-teman developer pengembangan ini. Dalam kesempatan yang sama, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang bekerja sama dengan Sendit Group meluncurkan kartu kredit yang berkonsep Next Generation Credit Card, yakni NextCard. Kartu kredit ini terhubung dan bisa dikelola melalui aplikasi finansial digital NextApp. Ini inovasi terbaru dari BRI kerjasama dengan Next. Dan kita pastinya menyasar anak-anak muda yang digital savvy, yang familiar dengan gadget, anak-anak yang sudah paham dan sudah bisa mulai untuk melakukan onboarding kartu atau apply kartu secara mandiri. Ini adalah produk kartu kredit yang bisa diakses secara digital. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan dan termasuk dari proses melakukan registrasi kartu kreditnya. Jadi registrasi kartu kreditnya dilakukan secara digital dan yang paling gratis dan siap belanja mendapatkan poin prima. Diharapkan inovasi ini dapat menjadi solusi metode pembayaran yang praktis dan dapat memenuhi kebutuhan transaksi digital generasi muda Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan.
Lembaga Kedokteran Gigi TNI AL RE Marta Dinata laksanakan pengambilan data antemortem gigi prajurit Brigif 4 Marinir Lampung. Ya, data antemortem gigi yang nantinya akan disimpan datanya di Pusat Data Antemortem Gigi di Ladokki TNI AL RE Marta Dinata. Kepala Departemen Kedokteran Gigi Militer Ladokki TNI Angkatan Laut RE Marta Dinata, Kolonel Laut Dr. Gigi Muhammad Arifin, memimpin pelaksanaan pengambilan data antemortem gigi terhadap seluruh prajurit Brigif 4 Marinir bagi yang belum diambil data giginya. Data antemortem gigi nantinya akan disimpan di Pusat Data Antemortem Gigi di Ladokki TNI Angkatan Laut RE Marta Dinata. Data antemortem adalah data yang diambil pada orang semasa hidupnya, baik berupa sidik jari maupun catatan gigi, yang nantinya data ini akan dipakai dalam kepentingan identifikasi sebagai pembanding dalam pencocokan dalam proses identifikasi jenazah yang meninggal yang sudah tidak dapat dikenali. Gigi merupakan alat identifikasi primer. Kegiatan ini bertujuan untuk pengambilan data catatan rekam gigi dari seluruh prajurit Brigif 4 Marinir. Ini berfungsi sebagai data antemortem, artinya data ini diambil untuk kepentingan identifikasi. Kedepan secara bertahap akan dilakukan pencatatan data antemortem dari gigi dari personel TNI Angkatan Laut. Ladokki TNI Angkatan Laut menerjunkan 15 personel yang terdiri dari dokter gigi, perawat gigi, dan fotografer untuk mengambil foto profil dan intraoral.